Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabina Muhammad amma ba'd. Ikhwah jamaah salat subuh Masjid Al-Balad Bojong Sari rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah selalu memberkahi pagi-pagi kita, apalagi setelah ibadah wajib dan beberapa sunnah, dan dilanjutkan dengan kewajiban menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Suatu kebahagiaan jika seorang hamba Allah dapat mengisi hari-harinya, jamnya, menitnya, detiknya untuk menyembah Allah dalam bentuk beribadah sesuai dengan ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perjanjian kita kepada Allah adalah untuk beribadah. Iwahiduni, ifradullah fil ibadah, menyendirikan Allah dalam peribadatan, tidak menduakan, mentigakan dan menseratuskan dalam segala aspek ibadah. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita telah masuk kepada halaman-halaman yang kita nantikan dalam buku pertama, yaitu Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustadz Firanda dalam kitabnya Meraih Cinta Sejati? Kita ketahui cinta manusia kepada Rasul terbagi dua. Ada yang nisbi, ada yang absolut. Ada yang sejati, ada yang palsu. Ada yang perasaan, cintanya berdasarkan perasaan. Ada yang ittiba, cinta karena mengikut. Kita harus bisa memilah-milih mana yang untuk kita. Kalau seorang ibu membeli bawang kadang-kadang habis setengah jam untuk memilah-milih setiap butir bawang, mana yang tidak busuk, mana yang sesuai dengan seleranya. Oleh sebab itu kita lebih pantas lagi memilah-milih mana yang baik untuk diri kita. Yaitu kalau kita mencintai Allah harus yang sejati. Harus yang sesuai dengan perintah Allah. Karena betapa banyak manusia mengaku mencintai Allah padahal tidak mencintai Allah. Allah tidak mencintainya. Cinta yang sejati adalah begitu kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Mungkin kadar setiap orang berbeda-beda dicintai Allah. Kalau Rasulullah Khalilullah mencintai Allah dan Allah mencintainya. Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Beliau mencintai Allah dengan segala ketaatan dan Allah mencintainya dengan segala pengagungan, sehingga nama berdua alaihi wassalam disebutkan dalam salat-salat kita, dalam azan kita, hampir setiap hari kita menyebutnya. Ali radhiyallahu anhu disaksikan dalam suatu peperangan, bendera ini akan dipegang oleh orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Allah dan Rasulnya mencintainya. Ali radhiyallahu anhu. Padahal pagi-pagi dia tidak hadir karena sakit mata. Ya, Rasulullah bertanya, semua orang sedang menunggu-nunggu. Mudah-mudahan aku yang memegang bendera tersebut. Hatta Umar radhiyallahu anhu. Ambisi seperti ini boleh, fastabiqul khairat. Karena siapa yang tidak bangga di dunianya dinyatakan sebagai orang yang dicintai
Dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Ali bin Abi Thalib dalam satu hadis sebelum peperangan. Ya, kita mungkin jauh dari Ali radhiyallahu anhu dan jauh sekali. Tapi kita berusaha sebagaimana Ustadz menyusun kitab ini agar kita bisa meraih cinta sejati. Cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan. Banyak orang menamakan majelisnya majelis cinta Rasulullah. Lalu isinya apa? Nah, kalau yang dibenci Rasulullah, majelis sunnah, majelis salafi, silahkan namakan boleh. Yayasan cinta sunnah, yayasan ini dan itu, tapi isinya ya nama ya tidak menjadikan, kecuali nama itu dari Allah dan Rasulnya. Asadullah, Hamzah Asadullah, itu dari Rasul. Ya, Khalid Saifullah, Khalid bin Walid Saifullah, pedang Allah yang terhunus sehingga setiap peperangan menang terus. Kalau Ali dalam rangka perang boleh dia bersombong. Ana Haidara, aku adalah singa hutan. Ya, waktu berduel boleh itu, dan tidak dipungkiri oleh lawan dan kawan. Nggak ada yang pernah menolak keberanian Ali. Ya, musuh takut dengan Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini cinta-cinta sejati akan membawa seorang hamba cinta pada Allah dengan segala ketaatan. Dia merasa berat atau ringan, susah atau mudah, ya, waktu luang atau waktu sempit, di depan orang atau bersembunyi sendiri. Ibadatannya itu karena dia cinta sejati. Dan contoh cinta sejati yang dibukukan berjilid-jilid adalah cinta sejatinya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta sejatinya para sahabat dibukukan juga. Dalam kitab ini, ya, dalam buku susunan Ustadz Dr. Firanda Andirja akan kita dapatkan, ya, butiran-butiran mutiara yang indah tentang cinta sejati Rasulullah pada Allah dan cinta sejati keluarganya pada Rasulullah, pada Allah dan para sahabatnya. Kita sudah sampai hari kelahiran dan sudah lewat, di mana ada beberapa lembar saya sudah bacakan semua, saya tidak akan bacakan lagi karena kita bergerak maju, yaitu dari halaman 285. Sampailah kita di 291. Ya, di 285 sampai 291 itu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah lahir, ayahnya Abdullah. Banyak fitnah tentang Abdullah bahwa dia punya simpanan, istri simpanan dan lain-lain. Silakan dibaca itu. Ya, bahwa ada wanita yang mengincar Abdullah, bukan Aminah. Ya, hampir bersetubuh, dilihat ada cahaya di Abdullah, di diri Abdullah, lalu dia tidak jadi bersetubuh dengan wanita ini, ya, lalu dia pulang bersetubuh dengan istrinya, maka cahaya itu hilang, orang yang semangat ingin bersetubuh nggak jadi. Bahkan ada seorang yang menitipkan istrinya untuk disetubui Abdullah. Ini fitnah-fitnah yang tidak berdasar. Tidak perlu dipercaya. Begitu Ustadz menulisnya. Dan ayahnya wafat. Rasulullah masih di dalam kandungan. Ya, ini kisah-kisah kesedihan. Seorang yatim. Ya. Di halaman 290. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Jalal mendapati engkau dalam keadaan yatim, maka Allah Jalal memeliharamu. Surat Duha ayat 6. Ibnu Katsir menyatakan wa hadza ablagul yutim. Ya, yutim. Wa a'la maratibih. Inilah
Inilah tingkat keyatiman yang paling tertinggi. Ya, ablagh, mablagh ini dari balaghah, artinya puncaknya keyatiman. Seorang yang lahir bapaknya tidak ada. Bahkan ya ada yang ibunya tidak ada, habis melahirkan meninggal, bapaknya udah meninggal duluan. Nah, itu lebih parah lagi, maksudnya lebih sedih lagi. Kalau Rasulullah termasuk yang dipuji, yaitu ini adalah tingkat keyatiman yang paling tertinggi dalam Bidayah wa Nihayah. Ustaz mengutip. Yakni keyatiman tertinggi adalah ketika seorang yang terlahir sementara ayah sudah tiada, seperti Nabi Muhammad SAW. Adapun derajat keyatiman di bawahnya adalah mereka yang terlahir saat ayahnya masih hidup, namun kemudian ayahnya meninggal saat ia masih kecil. Ini tingkatan kedua. Di ulama begitu rinci dalam suatu hal. Ya, dengan ilmunya mereka bisa membedakan. Yang buat orang awam seperti kita yang nggak terpikir hal itu. Itulah gunanya ulama. Fasalu ahli dzikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli dzikir, para ulama, para ahli Quran dalam hal-hal yang kita tidak tahu. Bukan ngarang-ngarang, bukan ngira-ngira. Ilmu ini tidak boleh dikarang, dikira. Ya, dilogikakan, tidak boleh juga. Kita lanjut di sini. Para ulama berusaha menyebutkan beberapa hikmah dari kelahiran Nabi SAW sebagai orang yatim. Di antaranya yaitu ini, kita mungkin nggak kepikir ya tentang hikmah diturunkannya diutusnya Nabi dalam keadaan yatim. Ya, satu, menutup celah tuduhan bahwa ajaran Islam telah terkontaminasi. Ya, penjelasannya, andai Muhammad SAW tumbuh besar dengan didikan ayahnya, mungkin para penentang Islam akan mengatakan bahwasanya Muhammad SAW banyak memperoleh pengajaran dari ayahnya yang kemudian dijadikan sebagai agama Islam. Karenanya Allah Jalla Jalaluhu berkehendak untuk mendidik Rasulullah SAW langsung tanpa perlu kepengurusan dari ayahnya. Ya, begitu jauh hikmah ya para ulama melihat. Bukan sekedar tentang kesedihan, tapi di sini jauh ke depan bahwa fitnah kepada Nabi tertutup. Ya, bahwa Nabi hanya copy paste dari ayahnya, dari ajaran ayahnya. Kalau ayahnya benar, kalau ayahnya dapat hidayah. Kalau ayahnya tidak dapat hidayah, ya salah satu hikmah yang tidak dicantumkan di sini, ya kemungkinan jadi penghalang terbesar sebagaimana Ibrahim dengan ayahnya. Dan nyatanya memang ayahnya sudah wafat, tapi pamannya ada penghalang, menjadi penghalang sampai ditaruh namanya dalam Al-Quran, padahal masih hidup lagi. Ya, begitu. Kedua, motivasi bagi mereka yang terlahir sebagai seorang yatim. Ya, keyatiman bukanlah halangan untuk mencapai keberhasilan. Dan ini tergambar jelas pada kisah perjalanan hidup Muhammad SAW. Jadi, hendaklah kita jika lahir dalam keadaan yatim pun kita bisa mengacak diri kita ya dari sirah nabawiyah, dari sirah Nabi yang agung, di mana beliau yatim tapi beliau langsung dapat bimbingan. Dan ulama banyak yang yatim seperti Imam Asy-Syafi'i ya, dan beberapa ulama-ulama besar, ulama mazhab. Tapi ilmunya melebihi orang-orang yang lahir komplit. Ada ayah, ada ibu, ada paman dan lain-lain. Ya. Dan ini memotivasi bagi mereka yang terlahir sebagai seorang yatim. Keyatiman bukanlah halangan atau kekurangan, tergantung bagaimana menyikapinya. Ya, dan pastikan ada yang ngurus. Baik dari ibunya masih sanggup, pamannya yang terdekat, abangnya, ya, begitu. Dan yang lain memantau, benar nggak on the right track, ya istilahnya dalam didikan yang lurus, Quran Sunnah. Ya, boleh sekali-sekali membicarakan anak-anak yatim di kalangan keluarga.
Kalau sudah jangkauannya jauh, silahkan memelihara yatim atau membantu mengurus anak yatim yang lainnya. Agar mereka mempunyai kesempatan bersaing, ya, berkompetisi, berjuang sebagaimana anak-anak yang lengkap ayah ibunya. Yatim juga ada beberapa hal. Ada yang yatim secara fisik, ayahnya meninggal. Ada yang ayahnya ada tapi kayak yatim. Karena nggak pedulinya ayahnya, tidak ngurus, tidak nengok, tidak kasih belanja. Nah ini banyak broken home, broken family, ya, keluarga yang berantakan. Ayah anak, padahal ayahnya masih ada, dia menjual. Ya, seharusnya waktu sekolah dia mencari nafkah untuk dirinya dan ibunya. Dan di Indonesia ini ada, mungkin banyak. Ya, kita nggak tahu statistik. Artinya anak ini yatim dalam segi majaz, kiasan. Karena ayahnya wujuduhu kadami. Keberadaan ayahnya seperti ketidakadaan. Tidak mendidik, tidak nengok, tidak memberi nafkah dan lain-lain. Tidak menghibur di anak saat sedih. Ya, betapa banyak. Dan ini lebih berat daripada ayahnya meninggal. Kalau ayah sudah meninggal dan dikasih tahu ayahmu meninggal, nah ini kuburannya, selesai. Dia tahu lama, walaupun dia belum tahu, lama-lama dia tahu ayahnya sudah wafat. Tapi kalau yatim majaz, ayahnya masih hidup, entah di mana. Ya, ayahnya masih ada, tidak pernah menghubunginya. Ini yatim-yatim yang menyedihkan. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga seorang ayah bertanggung jawab atas anak-anaknya dimanapun, ya, bagaimanapun kondisinya. Kalau dia miskin, dia ngaku, datang. Anakku, saya miskin, kamu diurus ibu kamu saja yang mampu. Maafkan ayah, minta maaf. Ayah untuk makan sendiri aja susah, bagaimana mau membiayai kamu? Terbuka. Semoga dengan itu anaknya memaafkan. Ya, biasanya hasil perceraian. Ya, broken home, broken family menghasilkan anak-anak yatim, baik hakiki atau majaz, kiasan. Ya, ya naudzubillah, kita hendaklah jika ada seperti ini dari kalangan keluarga kita, kita perhatikan. Ya, karena yatim karena perceraian, ya, ayahnya masih ada tapi tidak bertanggung jawab, itu lebih berat. Masih ada hayalan harapan seorang anak. Bahkan ada anak yang mencari ayahnya ditolak. Ya, sudah jumpa puluhan tahun, ayahnya tidak mengakui. Ya, itu sangat menyedihkan. 3. Menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi yang kuat, jauh dari kemewahan. Rasulullah dididik langsung oleh Allah SWT dari sebelum lahir, jauh sebelum lahir. Ya, sedang proses lahir sampai lahir, ya, menjadikan Nabi Muhammad SAW karena tidak ada ayah menjadi pribadi yang jauh dari kemewahan. Wajar seorang yatim, ya, mungkin ekonomi ibunya, ya, tidak sanggup memuaskan gizi dan lain-lain. Ya, di sini dijelaskan Allah Jalla Jalaluhu mengutus nabinya untuk mengemban tanggung jawab yang sangat berat, yaitu membawa risalahnya serta menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Tentunya untuk merealisasikan itu diperlukan persiapan atas pribadi Rasulullah SAW sejak sedini mungkin. Ini bentuk persiapan fisik, mental, ya. Rasulullah hidup jauh dari kemewahan. Oleh sebab itu kalau ingin meniru, walaupun mungkin kita mampu menyediakan apa saja untuk anak kita, sekali-sekali dibatasi. Sekali-sekali ditahan. Tidak semua keinginan anak dituruti. Ini biasa jadi racun. Ya, kalau sekali-sekali makan enak atau 2 kali 3 kali silakan. Tapi kalau setiap saat apa yang mereka minta harus diadakan, ini menjadi racun. Racun kejiwaan. Belum tentu hidupnya seenak waktu dia sama ayah ibunya. Maka daya juangnya nanti akan lemah.
Ya, jadi dididik anak kita untuk sekali-kali ditolak permintaan ini itunya. Agar dia tahu, bahkan kalau perlu diajari. Kamu alhamdulillah punya ayah, punya ibu yang menyediakan makan, pakaian dan lain-lain. Coba lihat teman kamu atau tetangga kamu. Ya, agar dia mempunyai perbandingan nikmat. Ya, agar dia bersyukur pada Allah, kemudian bersyukur pada kedua orang tuanya. Ini didikan dari kecil. Allah mendidik nabinya untuk agar kuat menghadapi segala cobaan. Ya. Tentunya untuk merealisasikan diperlukan persiapan atas pribadi Rasulullah SAW sejak sedini mungkin. Rasulullah sudah dipersiapkan sebelum lahir, pada saat lahir, setelah lahir. Dan di antara bentuk persiapan tersebut adalah menjadikan Rasulullah SAW terlahir sebagai anak yatim. Yang semenjak kecilnya jauh dari kemewahan ataupun kesenangan duniawi. Ya. Ini hal yang membuat Rasulullah bermental, ya, kuat mentalnya. Ya, tidak tergiur dengan kehidupan mewah di kelak pada saat menjadi pemimpin. Ya, karena beliau sudah bersyukur dengan apa adanya. Dengan kurma aswadain, dengan buah yang hitam, yaitu kurma dan air zam-zam atau air. Ya, bahkan berbulan-bulan sempat keluarganya tidak ada asap. Artinya dapurnya itu tidak masak. Aisyah pernah ingin memberi pengemis, disuruh pembantunya cari apa yang dapat. Cuma kurma. Beberapa gelintir kurma. Beberapa butir kurma. Ini sifat-sifat kedepannya. Di mana mereka bertahan, ya, dengan keadaan yang susah secara ekonomi. Rasulullah SAW mendapatkan perawatan dan pengurusan dari ibunya dalam waktu yang cukup lama. Dan apabila kita menilik sejarah para nabi lainnya, ternyata kebanyakan mereka yang dirawat oleh ibu-ibu mereka seperti Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Ini menunjukkan urgensi peranan seorang ibu dalam pendidikan sang anak. Dan tentunya merupakan bukti akan urgensi kepentingan, keperluan memilih wanita salehah sebagai calon ibu. Sebagaimana yang dikatakan orang Arab, al-ummu madrasatun a'datta sa'aban tayyibal a'raq. Ibu itu bagai madrasah. Jika engkau mempersiapkannya dengan baik, maka akan terlahir darinya bangsa yang mulia. Bangsa Arab, ya, banyaknya mengandalkan orang wanita untuk mendidik anaknya. Dan dimulai dengan kemuliaan, yaitu Rasulullah. Ya, dicontohkan dengan Rasulullah. Rasulullah di bawah naungan ibunya tanpa ayah yang cukup lama. Yang kemungkinan 6 tahun, ya. Begitu. Lalu meninggal ibunya. Dan ini suatu kesedihan. Ayah sudah lama tidak pernah lihat, ibu pun meninggal pada saat masih muda belia. Inilah, ya. Tapi Rasulullah pernah mendapatkan pendidikan, ya, dari seorang ibu. Dan kita mengambil faidah dari halaman ini, yaitu hendaklah seorang memang benar-benar memilih seorang ibu untuk anak-anaknya. Jangan asal-asalan. Ya. Karena calon anak itu mempunyai hak. Haknya adalah ibunya. Pilihkan ibunya. Ya. Walaupun belum tentu kita punya anak waktu nikah, ya, kita sudah cari ibunya yang terbaik. Karena ibu adalah
orang tua, madrasahnya anak-anak kita. Maka persiapkan madrasah pertama adalah di rumah. Baik soleh atau cerdas, soleha atau cerdas, akhlaknya sudah ada bibit-bibit kebaikan. Ya, begitu. Dan sebelum kita masuk kepada kemuliaan seorang wanita, kita masuk juga pada tentang yatim, kita akan lebih luas lagi. Bahwa Rasulullah sangat menyayangi anak yatim karena dirinya orang yatim, anak yatim. Bahkan Rasulullah sampai bersabda dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau begini, merenggangkan sedikit, ya. Kemudian beliau SAW mengisyaratkan jari telunjuk, ya, dan jari tengah ini direnggangkan, agak merenggangkan. Artinya dekat, di jannah nih. Orang-orang yang memang menyengajakan dirinya mengurus yatim, ya, berniat baik mencarikan informasi, mengurus. Kalau yatim ini mempunyai harta, hartanya dijaga, jangan dikhianati. Betapa banyak ya ada kasus-kasus di mana paman jadi pencuri anak-anak yatim. Na'udzubillah, bukannya nolong malah dicuri, dimanipulasi harta anak yatim. Ya, bagaimana dia bisa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau ada pondok-pondok atau yayasan-yayasan yang mengatasnamakan yatim, tapi di dalamnya tidak dididik. Hartanya saja diambil. Hendaklah bertakwa orang-orang yang punya pondok pesantren, yatim, mengkhususkan sumbangan masuk, tapi dikhianati. Ya, dengan memperkaya diri. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hendaklah hati-hati. Ya. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Wa asyara bis sababah wal wasta wa farraja bainahuma syai'a. Seperti ini. Apakah kita nggak mau seperti ini dengan Rasulullah? Pastilah. Artinya Rasulullah menjamin, ya, salah satu pintu jannah, kemuliaan orang yang ingin masuk jannah, salah satunya pintunya adalah mengurus anak yatim dengan benar, apalagi yatim keluarga. Ya, begitu. Dan faedah terkandung juga dalam hadis ini, makna hadis ini, orang yang menyantuni anak yatim di dunia akan menepati kedudukan yang tinggi di surga dekat dengan kedudukan Rasulullah SAW. Ya, arti menanggung anak yatim adalah mengurusi dan memperhatikan semua keperluan hidupnya, seperti nafkah, makan, minum, pakaian, mengasuh dan mendidiknya. Ya, jadi bukan sekedar memberi makan, tapi mendidik penting. Yang dimaksud dengan anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya sebelum anak itu mencapai usia dewasa. Begitu. Keutamaan dalam hadis ini berlaku bagi orang yang menyantuni anak yatim dari harta orang itu sendiri atau harta anak yatim. Dua, dia mengeluarkan hartanya untuk anak yatim ini, atau yatim ini boleh jadi seorang triliuner. Ya, nggak semua yatim miskin. Tapi kan dia masih yatim, masih kecil. Dia nggak tahu menggunakan hartanya. Maka datanglah kita untuk mengawasi hartanya. Jangan mengkorupsi. Kecuali kita memang miskin, ya kita ada ijab akad ya dengan wakil dari anak yatim. Boleh nggak saya ngurusnya tapi saya ambil makan dari dia juga. Ya. Asal pantas, insya Allah tidak terkena fitnah. Ya, dan ada lagi satu di mana anak yatim ini tidak boleh dijadikan anak kita sendiri, baik dari paman dan lain-lain atau adik kita atau lain-lain, tidak boleh. Larangan menisbatkan anak angkat, anak asuh kepada selain ayah kandungnya.
ngurus silahkan, tapi jangan diganti aktenya dan lain-lain jadi anak kita. Ya, ini adalah hal yang buruk dalam Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, ini pernah kita bahas ya, surat 33 ayat 5, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa in lam ta'lamu abahum ya fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Panggillah mereka anak-anak itu dengan memakai nama bapak-bapaknya. Jangan dirubah menjadi bapak, jadi kita. Fulan bin siapa? Ya, begitu. Baik di akte, dalam panggilan hari-hari atau namanya saja. Tidak boleh disandangkan ke nama kita. Ya. Panggilan mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak kandung mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, mungkin kita ambil dari yayasan atau lain, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Ya, begitu. Jangan sekali-sekali kecintaan kita merusak syariat Islam. Kita boleh cinta anak angkat kita, silahkan. Bahkan kadang-kala ada anak angkat yang kita cintai lebih dari anak sendiri. Itu karena kebaikan. Ya, tapi tidak boleh mengganti nama mereka. Ya. Dan juga nanti di hari tua ditelaskan, nah kamu bukan anakku, walaupun manggil anak. Oleh sebab itu kalau ayah wafat kamu gak dapat waris. Ya, anak angkat tidak dapat waris. Tapi bisa dapat hadiah. Ya, bukan berdasarkan pembagian waris. 3, anak angkat bukanlah mahram. Nah, ini yang penting nih. Betapa banyak suami istri nggak punya anak, ngambil anak dari mana saja, nanti sudah gede masih tidur sama ibunya. Ya, nggak pakai jilbab ibunya, auratnya terpapar, ini nggak boleh. Atau anak perempuan, ayahnya terpapar, anaknya nggak pakai jilbab di dalam, bahkan tidur bertiga dan lain-lain. Ini hal-hal yang haram, ya karena bukan mahram. Boleh dinikahi itu sebenarnya, ya kecuali ada persusuan dan lain-lain. Ini hukum anak yatim adalah diperhatikan bagi orang yang berniat mengambil anak yatim dimasukkan ke dalam lingkungan keluarganya. Ya, gitu. Dan yang kedua yang kita akan bahas dari halaman-halaman yang penuh manfaat ini adalah ibu itu bagaikan madrasah. Artinya jika kita punya seorang istri, kita punya madrasah. Ya, madrasah ini tergantung manajemennya. Dan tergantung ustazahnya di dalam rumah ini. Boleh jadi istri kita tidak alim, tidak paham apa-apa, tapi akhlaknya baik. Dilihat, seorang suami dalam melihat istrinya itu dari sisi mana kebaikannya. Karena susah mencari hafizah, cantik, muda, ya, taat. Itu susah, nggak semudah itu. Kalau dapat alhamdulillah, manfaatkan sebaik-baiknya untuk kesolehan atau kesolehan anak-anak kita. Ya mungkin tidak dapat A, B, C, D-nya nggak dapat. Ya, oleh sebab itu maksimalkan potensi ibunya, yaitu istri-istri kita, karena dia adalah madrasah. Ya kalau satu madrasah komplit semua, alhamdulillah, itu semua keinginan seperti itu. Tapi kan keinginan tidak selalu sejalan dengan takdir. Oleh sebab itu kita sebagai kepala sekolahnya, bapak, kalau ibu bisa mengisi tentang akhlak, kesabaran dan lain-lain, kita ilmu silahkan kerjasama. Kalau ibu itu madrasah, kita ini kepseknya, kepala sekolah, mudir. Jarang jumpa, tapi sekali jumpa bisa ngelihat, kamu belajar apa nak? Kamu belajar apa di sekolah? Ya, ibu ngajarin apa? Ya, begitu sifat kepala sekolah. Dia nggak detail sebagai main kemana ibu 24 jam.
Anak-anak yang belum sekolah, ibu berarti 24 jam mendampingi. Oleh sebab itu pastikan kita mendidik istri kita juga, ya, agar pendidikan berjalan di rumah, ya. Sebagaimana ayat yang selalu kita bacakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam Ibnu Katsir dijelaskan, adibu alimu adibu. Ajarin ilmu dan adab. Ya, atau syariat Islam tegakkan di rumah. Jadi ada orang menghayal ingin merubah dunia, memegang syariat Islam, negara Islam, tapi di rumahnya berantakan. Usahakan ibda binafsik dari diri kita sendiri mencintai syariat Islam. Melaksanakannya semampu kita dan jujur dalam melaksanakan ini. Kalau tidak mampu memang belum mampu. Berdoa, menangis di hadapan Allah. Ya Allah, beri kemampuan aku untuk menegakkan syariat Islam dalam diriku. Kemudian pada keluargaku. Dan berdoa. Termasuk muzaharah, termasuk orang yang menampakkan dosa. Sebagaimana ada dibahas di sini. Yaitu seorang ayah menampakkan perbuatan dosa di depan anak-anaknya. Syekh Utsaimin mengecap, ini termasuk menzohirkan maksiat. Dan Allah tidak akan ampunkan orang sudah ditutupi oleh Allah, dosa-dosanya dia buka. Dia malam bermaksiat, paginya diceritakan sama tangganya, teman dekatnya, dan lain-lain. Tidak boleh. Boleh jadi Allah telah memaafkan dirinya. Tapi dia bongkar sendiri. Nah, oleh sebab itu bagian dari orang-orang yang menampakkan dosa-dosanya adalah menampakkan dosa-dosa kesalahan, ya, kepada anaknya, di depan anak keluarganya. Hendaknya seorang ayah bersikeras untuk tidak menampakkan keburukan di depan anak-anaknya. Kalaupun mungkin eksiden yang susah dihindari, dia harus menjelaskan. Maaf ayah tadi marah, ya, karena begini-begini. Ayah juga manusia, ya, kamu udah keterlaluan. Jelaskan, ya, agar anak juga berpikir. Anak itu pemaaf sekali. Bahkan istri kita juga pemaaf sekali. Betapa banyak kezaliman yang kita kerjakan kepada mereka, mereka maafkan tanpa kita minta maaf. Tapi hendaknya harus ada dialog, harus ada pendidikan. Jangan berlalu begitu saja. Setiap kejadian adalah pendidikan untuk anak kita. Kalau kita berbuat salah, terutama bapak-bapak muda, ya, yang cobaannya masih berat, ya, sama bapak-bapak tua juga begitu. Ya, hendaklah dia lebih banyak mencontohkan kebaikan. Karena da'watu bil hal aqwa. Berdakwah dengan tingkah laku lebih kuat dari dakwah bil lisan. Seperti pelajaran seperti ini, mudah dibacakan saja, setelah itu tinggalkan. Tapi perbuatan lebih kuat, lebih mengena kepada yang kita dakwahkan. Oleh sebab itu ada dua dalam pendidikan. Anak itu mendengar ucapan guru, didengar sedetail-detailnya dan dibawa pulang. Ya, karena dia nggak melihat keburukan gurunya. Kecuali 24 jam dia ikut itu guru, baru dia tahu. Dan anak itu melihat perbuatan ayah ibunya. Mau ngomong apa, kalau perbuatannya beda dengan ucapannya, nggak akan dihormati kita ini sebagai orang tua. Ya, hati-hati ayah-ayah muda ini. Ya, kalau kita melarang anak main internet dan kita main game ini itu, browsing yang aneh-aneh, anak akan melihat itu. Ya, dia akan mudah membalikan diri kita. Lah, ayah hari-hari main internet, aku nggak boleh. Ya, dan ini jangan dijadikan hujah untuk jahatnya mereka, untuk habisnya waktu mereka. Kalau memang kerjaan kita di internet dan lain-lain, ada HP, ada laptop, ada tab, kita jelaskan, sini kamu duduk samping ayah. Lihat apa yang ayah kerjakan. Ayah bukan main seperti kamu. Ayah banyak kerjaan. Ya, kamu duduk sini. Ya, begitu. Ini manajemen di dalam keluarga penting.
Ya, jangan berlaru begitu aja, tahu-tahu tua, tahu-tahu nyesal, tahu-tahu anaknya durhaka, tahu-tahu nggak doain kita di dalam kubur pada saat kita hampir disiksa. Padahal pada saat neraka di depan kita tidak ada doa sama sekali dari anak-anak ini. Ya, betapa ruginya. Ya, kita berharap waladun soleh yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan, bukan yang bawa THR tiap tahun berjuta-juta, bukan yang ngasih makan kita, Allah yang ngasih makan kita. Ya, tanpa mereka pun Allah kasih rezeki. Tapi doa itu penting. Ya, doa seorang anak adalah senjata kita berhadapan dengan dosa-dosa kita yang akan dihisab. Ya, dan anak gak akan bermanfaat hartanya. Yauma la yanfa malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak, ya, kecuali orang yang datang biqalbin salim, dengan hati yang selamat dari syirik, hati yang bawa tauhid, hati yang selamat dari bid'ah, ya, membawa sunnah, hati yang selamat dari al-kabair, dosa-dosa besar, dan seterusnya. Maka kita perlukan anak adalah doanya, bukan hartanya. Itu hanya di dunia. Dan harta kita pun gak akan bermanfaat kecuali yang kita belanjakan di jalan Allah, di jalan ibadah. Termasuk ibadah adalah membiayai diri sendiri untuk makan, ya, dinar, 1 dinar atau dirham untuk diri sendiri, 1 dirham untuk keluarga, anak istri, dan itulah yang paling bermanfaat. Ya, hendaklah kita berjuang mencari yang halal, kasbul halal. Mencari yang halal salah satu bentuk berusaha mendidik anak. Kalau anak dijejeli hal yang haram, istri juga, dia akan jadi pembangkang. Pelan-pelan kita meracuni. Ya, kelihatannya berkah ini keluarga. Apa saja ada, kemana aja bisa. Ya, beli apa aja bisa. Tapi dari uang haram itu adalah racun yang akan menjadikan hati-hati anak kita, istri kita keras. Boro-boro taat pada Allah, kepada kita juga menguntang. Betapa banyak orang yang membangun keluarganya dari harta haram berakhir tragis, bunuh diri, ya, dan lain-lain. Naudzubillah min dzalik. Dalam kita berpikir jernih, mungkin kita nggak punya apa-apa, tapi semua halal, ya, kasbul halal, sehingga anak makan jadi daging dan jadi kesolehan, bukan kecerdasan. Soleh, waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Ya, dari ibu yang begitu agung nilainya, ya, ini ustadz-ustadz saya bawakan kebanyakan dari Ustadz Abdullah bin Taslim Al-Buttani MA, beliau S1 hadis, S2 hadis. Ya, saya ambil manfaat dari tulisan-tulisan asatizah yang berada di sekitar kita, yang kita thiqah. Dan dalam seorang ayah, ya, beramal soleh, ya, agar dapat dicontoh oleh anak istrinya di rumah. Jangan sibuk bergaul sampai anak gak jelas, gak pernah melihat kebaikan pada sisi ayahnya. Lalu tahu-tahu menuntut mereka jadi anak soleh. Ini gak adil. Kita gak pernah mencontohkan, lalu dia nyontoh siapa? Ya, ini gak adil. Syekh Shalih Al Fauzan hafizallah berkata, wanita muslimah memiliki kedudukan yang agung dalam Islam, sehingga banyak tugas yang mulia dalam Islam yang disandarkan kepadanya. Ya, istri kita ini wanita-wanita mulia, ibu kita mempunyai tugas yang banyak. Ya. Nabi SAW selalu menyampaikan nasihat-nasihat yang khusus bagi kaum wanita. Bahkan beliau SAW menyampaikan wasiat khusus tentang wanita dalam khutbah beliau di Arafah ketika haji wada.
Ini semua menunjukkan bahwa wajibnya memberikan perhatian pada kaum wanita di setiap waktu. Ya. Tugas dan peran wanita penting. Agungnya tugas dan peran wanita ini terlihat jelas pada kedudukannya sebagai pendidik pertama dan utama generasi muda Islam. Kalau kita ingin mempunyai generasi yang cemerlang di hari kemudian, generasi umat Islam di Indonesia terutama, hendaklah memikirkan dari keluarga kita yang kecil. Kau usah bermimpi merubah Indonesia ya makmur dengan syariat Islam kalau kita tidak memulai dari keluarga kita. Ya. Yang dengan memberikan bimbingan yang baik bagi mereka berarti telah mengusahakan perbaikan besar bagi masyarakat dan umat Islam. Kita nggak dituntut untuk merubah negara dunia. Yang dituntut kita merubah diri kita. Ibda binafsik qu anfusakum ahlikum nara. Itu yang dituntut dalam ayat. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, yang terjemahannya, sungguhnya kaum wanita memiliki peran yang agung dan penting dalam upaya memperbaiki kondisi masyarakat. Hal ini karena upaya memperbaiki kondisi masyarakat itu ditempuh dari dua sisi. Satu, perbaikan kondisi di luar rumah yang dilakukan di pasar, masjid, dan tempat-tempat lainnya di luar rumah. Perbaikan ini didominasi oleh kaum lelaki karena mereka lah orang yang beraktivitas di luar rumah. Ya, ulama seperti Syekh Utsaimin merinci. Kalau di luar rumah kebanyakan peran laki-laki. Karena ya kalau mungkin yang sudah di dunia Arab kelihatan yang di pasar itu kebanyakan laki-laki. Ya, yang berinteraksi jual beli. Ya, itu yang mendekati sunnah. Karena pasar adalah tempat terburuk. Ya, di muka bumi ini. Hammam, tandas, dan pasar. Buruk-buruk orang yang paling awal ke pasar dan paling akhir keluar dari pasar. Ya, di hadis makna seperti itu ada. Ya, oleh sebab itu anak laki, orang laki yang bertanggung jawab sebenarnya. Belanja, bawa pulang. Tapi kadang-kadang orang laki nggak kuat. Karena udah banyak orang perempuan di situ. Ya, seharusnya orang perempuan di rumah. Coba lihat pasar-pasar yang mendekati sunnah. Di Afghan. Ya. Di Moro. Ya, saya pernah ke pasar Moro. Penjaganya polisi perempuan tinggi-tinggi naik kuda pakai M16. Nggak boleh ada masuk senjata, nggak boleh masuk ke pasar Moro, pasar Mujahidin. Yang megang polisi pakai kuda, ya, yang pegang peranan wanita, tapi yang jualan laki-laki. Ya, nggak boleh masuk senjata ke dalam situ. Pakai niqab, ya, siap nembak kalau ada kejadian. Ya begitu. Jadi di luar usahakan dominasi laki-laki. Kedua, perbaikan di balik dinding atau di dalam rumah yang dilakukan di dalam rumah. Tugas mulia ini umumnya disandarkan kepada kaum wanita. Karena mereka lah yang ya pemimpin, pendidik di dalam rumah. Sebagaimana firman Allah, wa qarna fi buyutikum wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Wanita keluar itu bawa setan. Ya. Oleh sebab itu bagusan di rumah. Ya. Wa aqimna sholata wa atina zakah. Wanita disuruh di rumah dan tidak boleh tabarruj. Tabarruj menampakkan perhiasannya, rambut dan lain-lain yang tidak berhak, yang tidak boleh dia tampakkan. Itu seperti orang jahiliyah terdahulu. Setelah itu dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Wanita juga harus salat dan harus menunaikan zakat. Ya. Wa ati'na Allah wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Wanita juga, istri-istri kita, anak-anak perempuan kita harus dia taat pada Allah dan Rasulnya sejak dini. Ya.
Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait. Ayat ini untuk ahlul bait. Khitabnya kepada ahlul bait, tapi tujuan sebenarnya untuk kaum muslimin dan muslimat semua. Ya. Wa yutahhirukum tathira. Dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Inilah Islam. Ya, mempunyai pondasi yang kokoh. Karena yang mengajarkan adalah menciptakan. Yang enggak ada keperluan kepada manusia. Hukum Allah selalu adil. Karena Allah enggak berpihak, enggak ingin ada manfaat sedikit pun untuk dirinya. Allah Maha Kaya. Kalau manusia buat hukum, pasti ada ya vested interest. Keinginan pribadi. Dia buat hukum ini, ujung-ujungnya dia korupsi. Agar korupsinya makin lancar. Agar kejahatannya makin bebas dia lakukan. Kalau Allah tidak. Bahkan hukum Allah mengenai hambanya yang paling cintai Rasulullah SAW. Bahkan hukum Allah mengenai sahabat Nabi yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ya, asar sahabat banyak seperti itu. Rasulullah menegur hambanya, yaitu abasa wa tawalla, karena bermasam muka dalam berdakwah. Ya, kalau Rasulullah tidak amanah, disimpan tuh ayat. Dan hal lain, oleh karena itu tidak salah kalau sekiranya kita mengatakan bahwa sesungguhnya kebaikan separuh atau bahkan lebih dari jumlah masyarakat disandarkan kepada kaum wanita. Ya. Lebih dari separuh, ini ulama menjelaskan. Karena apa? Ada dua hal. Satu, jumlah kaum wanita sama dengan jumlah laki-laki, bahkan lebih banyak dari laki-laki. Ini berarti umat manusia yang terbanyak adalah kaum wanita. Bahkan di akhir mendekati yaumul qiyamah 1:50. Kalau saat sekarang 1 banding berapa? Wallahu a'lam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya berdasarkan semua ini, maka kaum wanita memiliki peran yang sangat besar dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Jika kita dianugerahkan anak-anak wanita, ya kita jaga semulia-mulianya. Karena dia akan menghasilkan, memproduksi generasi, ya, kelanjutan perjuangan kita. Kita didik, kita sayangi, kita jaga, kita muliakan. Jangan kita rendahkan. Ya, jangan kita tidak ridho mempunyai anak wanita. Karena dia tulang punggung negara. Baiknya kaum wanita, maka baiknya negara. Kedua, awal mula tumbuhnya generasi baru adalah dalam asuhan para wanita. Dan ini semua menunjukkan mulianya tugas kaum wanita dalam memperbaiki masyarakat. Ya, inilah makna ucapan seorang penyair yang berkata yang tadi itu. Al-umu badrasatun idza a'adattaha a'adatta sa'yan tayyibal a'raq. Ibu adalah sebuah madrasah, tempat pendidikan. Yang jika kamu menyiapkannya berarti kamu menyiapkan lahirnya ya sebuah masyarakat yang baik budi pekertinya. Ya, betapa agung Islam memandang kaum wanita. Tidak merendahkan sama sekali. Bahkan memberi hak. Bahkan ada surat An-Nisa dan panjang. Ya, oleh sebab itu hendaklah kita semua mengingat orang tua kita, jasa-jasa terutama ibu. Ya, kalau sudah wafat kita doakan, kebaikan-kebaikannya kita sebutkan, teman-temannya kita sambungkan silaturahim. Sebagaimana hadis, ya Rasulullah aku punya orang tua, makna hadis, bagaimana aku berbuat baik, birrul walidain. Sambungkan silaturahmi kepada orang-orang yang biasa, ibu kamu, ayah kamu, sambungkan baik kepada ponakannya, ya paman-paman kita atau temannya. Rasulullah SAW pernah mengamalkannya dengan temannya Khadijah. Ya, beliau biasa Khadijah memberi ini atau mengunjungi ini, ya beliau kunjungi. Ini adalah kebaikan yang akan terus kepada orang tua kita, terutama ibu. Nah, jangan selalu ngomong, dulu aku miskin, ibu ya masih hidup. Begitu aku kaya sekarang, pengen ngasih makan ibu, pengen bawa ke restoran, pengen ke bawah hotel, pengen bawa. Ngapain ngomong seperti ini? Diam.
amalkan apa yang dipesankan ibu. Ya, amalkan, amal jariah untuk ibu. Ya, begitu. Ngomong seperti ini banyak sekali saya dapatkan orang yang berhasil. Dulu ibu, ayahku nggak ada ibu, padahal sekarang aku kaya, aku ingin menghibur. Nggak usah seperti itu. Qadarullah wa ma syafa'al. Kalau ibunya masih hidup juga belum tentu dia hibur, bahkan menyusahkan mungkin. Ya, jadi terima takdir, lalu beramal sesuai dengan amal syar'i. Kalau ibu punya utang, bayarin utangnya. Ayah punya utang, bayarin utangnya. Ya, ayah punya sesuatu yang mengganjal, perbaiki. Mintakan maaf atas nama mereka. Aku pernah dengar ibu mau ingin maafkan, ya begitu. Berusaha memperbaiki diri sendiri. Faktor ini sangat penting karena bagaimana mungkin seorang ibu bisa mendidik anaknya menjadi orang yang baik kalau dia sendiri tidak memiliki kebaikan tersebut dalam dirinya. Sebuah ungkapan Arab yang terkenal yaitu faqidul syai'i la yu'tih. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa ngasih apa-apa. Faqidul syai' la yu'tih. Kalau ibunya nggak ada akhlaknya baik, nggak bodoh, bekas ini atau nggak pernah tobat, boleh jadi dia dulu buruk, tapi kita didik dia berubah, dia baru bisa memberi kepada anaknya. Satu contoh. Tapi kalau tidak ada semuanya dari akhlak ini itu nggak ada, ya rusak. Ya, gitu. Oleh sebab itu hendaklah kita mengamalkan ilmu yang kita dapati dan hendaklah juga selalu optimis karena masa depan ini punya Islam. Persiapkanlah generasi selanjutnya. Ya, belum tentu kita melihat, belum tentu kita mengalami kejayaan Islam, kemakmuran bangsa Indonesia, belum tentu. Tapi bibit-bibit yang kita taruh, ya mungkin cucu-cucunya kita baru mengalami kehidupan yang wajar sebagai bangsa Indonesia yang telah merdeka dengan pemimpin-pemimpin ya yang baik, yang tidak korupsi, yang memikirkan rakyatnya, yang menjaga kesejahteraan rakyatnya seperti negara-negara yang sudah mencapai kesejahteraan ya dari Allah SWT. Dan terakhir ya ini lagi 3 menit, jika ada pertanyaan silahkan. Mungkin 3 menit. Hendaklah kita optimis ya hidup, jangan pesimis, jangan mudah frustasi ya. Karena apa? Rasulullah mendidik sahabat, maka jadilah sahabat begitu cemerlang. Ya, kalau kita tidak mendidik anak-anak kita dengan mencontohkan, jangan mengharap anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-soleha. Ya, di sini dijelaskan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin? Ya, terjemahannya tidak mungkin kalian wahai para sahabat Nabi sampai menjadi kafir karena ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian sebagai pembimbing. Begitu mulianya posisi sahabat, ayat turun, ada kejadian ayat turun, sahabat Rasul masih hidup, ada masalah ditanya kepada Rasul, Rasul mengumpulkan, menjawab, maka jadilah sahabat. Nah sekarang Rasul sudah wafat, yang ada Al-Quran. Kalau di rumah kita tidak ada Al-Quran, tidak ada qaul, tidak dibacakan, tidak diajari, tidak ditadaburi, ya betapa jauh kasihannya anak kita. Ya jangan mengharap ada Rasul lagi. Maka kita wajib membacakan kisah-kisah, hikmah, pelajaran. Sekurang-kurangnya seorang ayah bisa menyampaikan dan dihormati. Duduk bersama, ngeteh sambil memberi arahan. Nah, ya masa depan kita, masa depan kamu masih jauh, ayah mungkin wafat, saling bekerja sama, ta'awunal birri wat taqwa, bantu ibu, jangan durhaka pada ibu, begitu ya. Wallahu alam, demikian yang saya dapat tambahkan ya dari para ustadz yang mungkin bersesuaian dengan topik halaman yang kita baca tentang keagungan ibu Rasulullah SAW, didik Rasulullah dan ibu Nabi yang lain yang belum saya sempat bacakan. Ya semoga di lain waktu kita bisa masukkan ke hikmah atau fawaid
fawaid di tempat lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.